Oke, selamat siang Bu Vini sebagai dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan, dan selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Permasalahan Penurunan Produktivitas Kerja Karyawan pada Cafe It's Milk. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami kelompok kelompok kami masing-masing. Yang pertama itu ada Muhammad Farda Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 295. Selanjutnya ada Ivana Aulia Hendriawan dengan 3 digit NIM terakhir 296. Selanjutnya ada Adilan Nuzulur Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 353. Lalu ada Muhammad Najwan Al-Ghifari dengan 3 digit NIM terakhir 354. Dan yang terakhir, saya sebagai moderator Sandi Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 355. Selanjutnya, materi pertama akan dipaparkan oleh Adila. Kepada Adila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai profil usaha dari It's Milk. It's Milk merupakan kafe yang menawarkan konsep nongkrong sehat dan murah. Mengusung kedai susu yang nyaman dan modern dengan harga makanan yang terjangkau, membuat It's Milk mempunyai banyak pelanggan di kota Semarang. Usaha bisnis ini didirikan oleh pemuda asal Brebes yaitu Faisal Hidayat. Faisal memiliki usia yang cukup muda, yaitu 24 tahun. Kafe susu It's Milk sudah memiliki 18 outlet di beberapa kota, yaitu Semarang ada 3, sementara masing-masing satu outlet telah buka di Magelang, Salatiga, Purwodadi, Rembang, Kudus, Blora, Purwokerto, Tegal, Solo, Tasikmalaya, Garut, Jember, Lumajang, Sidoarjo, dan Lombok. Dengan modal awal yang hanya kurang dari 5 juta dan hanya dengan 2 karyawan, kini ia bisa memperkerjakan lebih dari 150 orang di seluruh kedai susu miliknya. Untuk saat ini, Faisal dan timnya memiliki fokus utama penguatan internal 18 kedai dan 2 kedai waralaba untuk mencapai mimpi go nasional. Berikut merupakan contoh gambar produk yang dijual. Slide selanjutnya ya, itu untuk identifikasi permasalahan. Pada kasus ini kami mengangkat masalah penurunan produktivitas kinerja karyawan pada kafe Ismail. Setelah kami identifikasi, terdapat 3 penyebab dari penurunan produktivitas tersebut. Yang pertama, tidak adanya pelatihan kerja karyawan dari UMKM terkait. Yang kedua, tidak adanya sistem pengembangan karir. Dan yang ketiga adalah masalah pribadi. Untuk yang pertama, tidak adanya pelatihan kerja karyawan dari UMKM terkait disebabkan oleh karyawan kurang memahami job desk kerjanya, kurangnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan, kurangnya pengetahuan tentang kompetensi digital atau teknologi. Untuk tidak adanya sistem pengembangan karir disebabkan oleh memungkinkan tingginya angka turnover karyawan dan tidak seharusnya tujuan dan tidak selarasnya tujuan antara perusahaan dan karyawan. Untuk masalah untuk masalah pribadi disebabkan oleh lingkungan kerja yang kurang nyaman, memiliki penyakit khusus atau kondisi tubuh yang kurang fit dan pekerjaan yang tidak disukai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya Lila atas pemaparannya. Sekarang tujuan analisis akan saya sendiri yang paparkan. Tujuan analisis dari tujuan analisisnya ada yang pertama itu ada menentukan penyebab terjadinya penurunan produktivitas kerja pada karyawan. Yang kedua ada mengetahui tingkat kinerja karyawan di Cafe Smith dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga menentukan strategi dan tindakan yang tepat untuk mengatasi penurunan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan pada Cafe Milk. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia di Cafe Milk. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas karyawan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, pendekatan teoritis akan dipaparkan oleh Farda. Pada Farda, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan teoritis. Keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Dalam pengambilan keputusan terdapat 4 paradigma dilema etika yang dapat digunakan, yaitu yang pertama paradigma individu lawan masyarakat, yang kedua paradigma rasa keadilan lawan kesetiaan, yang keempat paradigma jangka lawan jangka panjang. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Farda atas pemaparannya.
Selanjutnya, materi pengembangan alternatif masalah akan disampaikan oleh Ivana. Kepada Ivana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada pengembangan alternatif masalah, kami mendapatkan dua alternatif solusi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, yaitu mengadakan pelatihan SDM yang disesuaikan dengan kondisi UMKM terkait dan memberikan reward atas prestasi karyawan. Pada pelatihan SDM terdapat 5 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu dengan menciptakan program internship atau kemitraan dengan perusahaan besar atau organisasi profesional untuk membantu UMKM meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM mereka, ataupun dengan mengadakan workshop atau seminar yang diselenggarakan oleh pakar di bidang yang relevan dengan bisnis UMKM, atau dengan menyediakan akses ke sumber daya pendidikan seperti kursus online atau kelas langsung yang dapat membantu meningkatkan keterampilan SDM UMKM. Selain itu juga memberikan pelatihan mengenai pengembangan usaha berbasis teknologi dan juga membekali karyawan dengan pelatihan soft skill yang tepat. Next. Selanjutnya, pada pemberian reward alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem penghargaan berbasis poin, yang mana poin tersebut dapat digunakan untuk memberi kompensasi kepada karyawan atas kerja keras mereka, atau dengan membuat the classic wall of fame moment, yaitu mempublikasikan pencapaian karyawan. Publikasi pencapaian tersebut nantinya akan membuat karyawan merasa diapresiasi dan berharga. Next. Selain itu juga mengadakan kegiatan employee gathering, memberikan apresiasi verbal seperti ucapan terima kasih, ucapan selamat, maupun ucapan motivasi kepada karyawan, atau melakukan promosi jabatan bagi karyawan yang sudah sesuai dengan kualifikasi UMKM terkait. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ivana atas pemaparan yang disampaikannya. Selanjutnya, materi pengambilan keputusan akan dipaparkan oleh Najwan. Kepada Najwan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang proses pengambilan keputusan kami. Untuk proses pengambilan keputusan kami menggunakan model James A. F. Stoner 1990 yang dibagi menjadi 4 langkah. Yaitu yang pertama adalah investigasi, yang kedua adalah development, yang ketiga adalah evaluasi, dan yang keempat adalah implementasi. Jadi untuk investigasi dan observasi yang kami lakukan untuk mengumpulkan data adalah mengunjungi tempat untuk merasakan lingkungan serta mewawancarai pemilik untuk mengumpulkan data. Yang kedua adalah development, yang dari data yang kami kumpulkan, kami mengolah data tersebut untuk mencari alternatif yang paling menguntungkan untuk bisnis dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah evaluasi. Setelah kami menemukan beberapa alternatif, kami rancang sebuah perhitungan untuk mencari alternatif yang manakah memiliki keuntungan yang besar untuk perusahaan jika diimplementasikan. Dan yang keempat adalah implementasi. Dalam implementasi alternatif, kami berharap dapat memberikan hasil yang efektif dan bermanfaat bagi bisnis terkait masalah yang kami putuskan untuk diselesaikan. Next. Oke, untuk di slide ini adalah keputusan kami dengan dua alternatif yang kami rancang. Yang pertama adalah untuk mengadakan pelatihan SDM disesuaikan dengan kondisi UMKM terkait. Kedua adalah memberikan reward atas prestasi karyawan. Next. Dan ini adalah data hasil pengeluaran alternatif kami. Untuk yang pelatihan SDM itu, hasil pengeluaran tertingginya sebesar 8 juta dan terendahnya 5 juta. Untuk pemberian reward yang pengeluaran yang tertinggi adalah 15 juta dan yang terendah adalah 12 juta. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najwan atas penyampaiannya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis yang kami lakukan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dari kesimpulan bahwa penurunan produktivitas karyawan dapat terjadi karena tidak adanya pelatihan kerja karyawan dari UMKM terkait, tidak adanya sistem pengembangan karir, dan masalah pribadi yang dialami oleh karyawan. Sekian presentasi hari ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.